Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya dokter-dokter di Indonesia itu dilatih? Gimana kita bisa yakin kalau setiap dokter baru yang nanti merawat kita itu punya standar pelatihan yang paling top? Nah, ternyata Indonesia baru aja meluncurkan semacam cetak biru baru buat menjawab itu semua, untuk menstandarkan cara kita mencetak pahlawan-pahlawan kesehatan di masa depan. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Jadi inti dari semua perubahan ini tuh ada di satu dokumen resmi, Keputusan Menteri Kesehatan, atau biasa kita sebut Kepmenkes nomor 16 tahun 2023. Dokumen inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang coba dijawab sama peraturan ini. Jadi isunya bukan cuma sekedar mencetak lebih banyak dokter, tapi gimana caranya supaya kualitas setiap lulusan itu seragam dan unggul. Ini kan tantangan banget ya kalau standarnya beda-beda di setiap tempat. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini yang bakal kita bedah. Kita akan lihat standar barunya itu kayak apa, terus ada 5 pilar penilaiannya, aturan rasio dosen mahasiswa yang krusial banget, gimana nanti rumah sakit bakal dinilai lulus atau enggak, dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Standar baru. Gampangnya gini, anggap aja peraturan ini kayak rapor terpusat atau cetak biru kualitas yang sekarang harus dipenuhi sama setiap rumah sakit yang melatih calon dokter di seluruh Indonesia. Penting banget nih buat kita ngerti, rumah sakit pendidikan itu ibaratnya tulang punggungnya sistem kesehatan kita. Disinilah teori di kelas ketemu sama dunia nyata, sama praktek langsung. Jadi ini bukan cuma tempat orang sakit dirawat, tapi ini adalah kawah candra di muka buat generasi dokter kita berikutnya. Kualitas rumah sakit ini, ya secara langsung menentukan kualitas dokter kita nanti. Terus, gimana caranya ngukur kualitas rumah sakit ini biar seragam di seluruh Indonesia? Nah, di sini bagian menariknya. Semuanya itu dipecah jadi 5 pilar atau standar fundamental. Ini dia kelima pilarnya. Setiap rumah sakit pendidikan akan dievaluasi berdasarkan 5 area inti ini, mulai dari komitmen pimpinannya, manajemennya, SDM-nya, sampai fasilitas yang tersedia. Jadi, ini benar-benar pendekatan yang komprehensif 360 derajat buat mastiin mutunya konsisten dimanapun. Biar kebayang, kita ambil satu contoh ya, pilar ketiga soal sumber daya manusia. Peraturan ini detail banget loh. Bukan cuma soal ada berapa dosennya, tapi juga gimana cara mereka direkrut, gimana kinerjanya dinilai, dan gimana mereka terus di-upgrade ilmunya. Jadi poin utamanya adalah memastikan para pengajarnya sendiri itu emang yang terbaik di bidangnya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu aturan yang paling spesifik dan bisa dibilang paling ngaruh, rasio dosen ke mahasiswa. Ini semua tentang memastikan pengawasan yang berkualitas, bukan sekedar banyak-banyakan jumlah. Kenapa sih rasio ini penting banget? Coba deh bayangin, kalau satu dosen harus ngawasin puluhan mahasiswa sekaligus, pasti susah kan buat bimbingan yang mendalam? Nah, aturan ini dibuat untuk mastiin setiap mahasiswa dapat perhatian yang mereka butuhkan untuk benar-benar belajar dan jadi dokter yang kompeten. Lihat deh, aturannya spesifik banget. Buat calon dokter umum dan dokter gigi, rasionya 1 dosen untuk 5 mahasiswa. Untuk program spesialis, lebih ketat lagi, 1:3. Tapi, ada yang unik nih, coba perhatiin bagian spesialis prioritas. Ini tuh bidang-bidang yang lagi mendesak banget kebutuhannya di Indonesia, kayak penyakit jantung, bedah, sama kesehatan anak. Nah, khusus untuk program ini, rasionya jadi 1:5. Dari perbandingan ini, kita bisa lihat strateginya pemerintah. Keren juga sih. Di satu sisi, untuk spesialis biasa, pengawasannya harus super intensif. Tapi di sisi lain, buat bidang-bidang yang lagi krusial dan kita kekurangan tenaga, rasionya sedikit dilonggarkan. Tujuannya, biar bisa ngebut nyetak spesialis di bidang-bidang itu tanpa mengorbankan standar dasarnya. Oke, standarnya udah ada, rasionya udah jelas. Terus apa konsekuensinya kalau nggak terpenuhi? Nah, sekarang kita lihat gimana rumah sakit bakal dinilai pakai sistem ini. Sistemnya to the point banget. Kalau sebuah rumah sakit nilainya di atas 80%, mereka lulus. Kalau nilainya antara 60-79%, mereka lulus tapi bersyarat. Artinya mereka dikasih waktu 1 tahun buat berbenah. Nah, kalau nilainya di bawah 60%, ya artinya mereka gagal dan belum bisa ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Ini bahkan ditegaskan langsung di peraturannya loh. Angka 80 ini jadi semacam standar emas yang harus dikejar sama semua rumah sakit pendidikan biar bisa dipastikan mereka benar-benar ngasih pendidikan yang berkuantitas tinggi. Setelah kita ngobrolin semua detail teknisnya, sekarang kita coba tarik mundur dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih dampak nyata dari semua ini buat kita semua, baik itu mahasiswa, dokter, dan terutama pasien? Pada akhirnya, intinya sih cuma satu, dan ini yang paling penting. Standar yang lebih baik, supervisi yang lebih ketat, artinya dokter yang dihasilkan juga bakal jauh lebih kompeten dan siap melayani masyarakat.
Dan ini tuh penting buat semua pihak. Buat mahasiswa kedokteran, jelas ini bagus. Mereka dapat pelatihan yang lebih berkualitas. Buat dokter pengajarnya juga, sekarang ada panduan yang jelas. Buat rumah sakitnya sendiri, ini jadi semacam peta jalan untuk jadi lebih baik. Dan yang paling penting, buat kita sebagai pasien, ini artinya kita bisa lebih tenang. Karena tahu kalau dokter yang merawat kita itu datang dari sistem pelatihan yang terstandar dan berkualitas. Waktu yang akan menjawabnya, tentu saja. Tapi yang jelas, dengan adanya cetak biru yang solid dan terukur ini, Indonesia udah ngambil satu langkah besar ke arah yang benar. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa mulus implementasinya nanti di lapangan? Inilah yang akan menentukan wajah baru layanan kesehatan kita di masa depan.